Apa itu konfirmasinya? Ya, kalau konfirmasinya kan ada break atau berbalik atau perubahan warna ya, perubahan warna yang minimal lebih dari setengah body sebelumnya yang panjang ya, yang panjang dan berbalik ya. Kalau break itu berarti dia jelas lewat dari ini, jelas lewat area pentingnya, ini kalau break, khusus yang break. Kemudian ada perubahan warna, ini yang perubahan warna yang minimal setengah dari body sebelumnya ini ketika dia memantul atau tidak bisa break. Cuma ini aja untuk mengkonfirmasi ya. Jadi tetapi konfirmasi ini kan tidak bisa serta-merta, harus melalui proses namanya stick tadi, area penting itu bagaimana. Setelah itu kita lihat apakah dia nanti pada akhirnya break di sini ya. Kalau break itu berarti berada melewati retracement atau melewati support resisten. Kalau dia tidak mampu break, maka harus dia berubah warna ya. Kalau dia awalnya naik, harus dia jadi warna merah, perubahan warna di sini. Dan itu setidaknya harus setengah dari body yang panjang sebelumnya. Jadi misalnya dia trennya naik, kemudian ini dimulai dari candle hijau misalkan begini, kemudian dia merah, hijau ini begini, pertama di sini, ini hijaunya lebih panjang lagi, maka merah ini setidaknya harus lebih dari setengah dari gabungan candle di sini. Nah, di sini baru kita sell boleh, atau kita tarik begini, kita bisa pakai sell stop. Nah, begitu caranya. Itu untuk konfirmasi kalau dia berbalik. Hanya berbalik aja yang konfirmasi begitu. Apakah nanti ada sumbu yang panjang atau apakah ada itu. Intinya berada di area penting tadi, di support atau resisten, di range-nya atau di retracement-nya. Sudah, itu nanti diulang-ulang terus. Nanti pasti akan ketemu ya. Tadi yang saya contohkan satu persatu hampir semuanya persis di situ. Tidak ada yang terlalu jauh. Dan itu kita tiap hari ya begitu sudah. Tetapi yang paling penting lagi bagaimana kita berdisiplin menjalankan, bersabar menunggu peluang itu. Kalau kita tidak bersabar, ya kita kena floating yang lama begitu. Kalau kita bersabar, itu biasanya exit-nya cepat. Kalau tidak bersabar, yang kita dapatkan adalah lama menunggu floating minusnya, bukan menunggu peluangnya, tapi lama menunggu floating minus. Rasanya berbeda. Nah, saya punya banyak pengalaman di teman-teman yang dulu di Jember ini kan sering ngumpul bareng dulu Pak, di tempat saya itu sering ngumpul. Jadi kalau ngumpul itu banyak orang di sana, saya punya banyak contoh-contohnya ya. Itu mereka bahkan sambil bawa anak, sambil tiduran, sambil menunggu peluang itu sama-sama di situ ya, banyak sekali di situ. Nah, dari situ ada yang sehari bisa profit 700.000 atau semalam itu 700.000, ada yang 200.000, ada 2 juta, macam-macam. Saking antusiasnya terkadang sampai jam 12 malam ya, waktu itu saya masih sendirian ya, sampai jam 12, jam 00 itu sampai baru pulang. Nah, saya juga tidak narik apapun di sana. Bahkan ketika mereka datang, saya siapkan makanan, selalu saya siapkan makanan, minuman, jajan. Sudah saya siapkan semua ini pakai kotaan, karena saya tidak masak sendiri, saya pakai kotaan, saya pesankan. Kalau ada 10 orang ya 10 saya pesankan. Saya tidak berpikir saya akan bangkrut, saya akan rugi, tidak sama sekali. Puas saja, saya tidak pernah menghitung, betul-betul tidak pernah menghitung. Hitung-hitungan dalam bahasa matematika kita perugi Pak. Rugi, kita belum untung soalnya, kita masih belum transaksi, kita masih ngumpul-ngumpul. Mereka makannya sudah pesen gurame, pesen sup iga, pesen sup buntut. Kadang saya juga dalam hati itu, ini orang kok pesennya banyak-banyak gitu. Cuma kan kita kembalikan lagi begini, niat kita itu kan mengumpulkan, jadi kita sambil belajar gitu. Jadi lama-kelamaan mereka ngerti, bisa bahkan modal yang kecil bisa berkembang.
Kalau kita undang mereka datang, menyemangati teman yang lain, itu bagi saya satu prestasi. Bukan terus saya minta Iya, mana jatah benar. saya, enggak seperti itu ya. Alhamdulillah tiap hari kita sudah ya dicukupkan lah Pak, walaupun itu kalau dipikir mungkin di luaran sana yang terlalu kecil, tapi bagi kita sudah besar, kan ukuran kita beda gitu. Jadi kira-kira ada itu. Kemudian mungkin Pak Mukhlis mau menambahkan, kalau cocok ya, kalau tidak cocok tidak masalah ya. Kita Siap. bisa menambahkan namanya moving average, Pak. Nah, pakai yang mana? Nah, ikuti saya aja ya, pakai MA Oke. 10, kemudian yang kedua MA 55. Yang ini pakai yang simple, yang ini pakai yang exponential. Jadi yang paling penting itu menguji ke depan, bukan menguji ke belakang. Menguji ke belakang itu untuk mempelajari, untuk kita mematangkan cara membaca kita ke depan. Ya bukan, kan biasanya begitu. Saya sering dibully ya, nganalisa kalau yang sudah terjadi paling gampang. Karena mereka tidak pernah ngerti, tidak pernah belajar bagaimana pengalaman itu. Ya, karena kan tidak bisa langsung serta-merta kita menguji ke depan kalau ngajari. Kalau sudah tahu tekniknya, silakan diuji sendiri. Kira-kira masuk apa enggak? Kira-kira sesuai apa enggak? Gitu. Kalau enggak sesuai, tanyakan. Begitu. Bukan berarti kalau kita menguji ke belakang ini, oh ini cuma jago nguji histori. Ya, yang ngomong bodoh amat. Yang penting hasilnya gitu loh, Pak. Nah, ini ketika dia naik, maka yang biru di atas ini sebagai resistennya. Nah, kita juga bisa menghitung dengan menggunakan retracement begini. Nah, dari sumbu ke sumbu juga boleh, body ke body juga boleh. Ini, jadi ini akan cenderung naik, tapi masih belum kuat. Kalau kita melihat dari garis dua ini, dan yang di atas masih berada di area garis ini. Jadi masih nanti mantul kembali bisa, kecuali dia sudah mulai break. Dan dua-duanya itu sudah mulai mendongak ke atas kalau dia naik. Perhatikan garisnya, garis yang melengkung ini ya. Coba kita geser lagi. Nah, ini tetap ke bawah kan, masih yang di atas menuju ke bawah. Sehingga yang bawah ini menjadi support lagi. Nah, sampai di sini. Oke, kita coba geser. Mulai menipis, mulai datar. Mulai mengecil itu datar. Oke, belum ada yang signifikan, sehingga ini kan konsolidasi, masih datar. Dari sisi candlestick, ini sudah mulai naik, tapi berada di sumbunya. Dari sisi moving average ini masih belum mendongak ke atas, masih datar, sehingga masih butuh candle berikutnya kalau kita mau entry. Sama dengan kita mau entry di sini juga tidak bisa di sini. Kita bisa menggunakan buy setelah lewat di sini. Dari pergerakan ini mau menuju ke atas, mau menuju ke atas karena sudah menembus yang di atas ya. Hijaunya sudah menembus biru, cuma yang bawah ini masih belum mendongak ke atas. Yang di atas birunya juga masih belum mendongak ke atas. Dua-duanya kalau sudah mendongak, apalagi yang merahnya ini sudah lewat biru. Biasanya merah ini kalau lewat biru, maka akan cenderung naik kuat. Coba kita geser. Oh, nah ini kan mulai mendongak ke atas.